Materi kita malam ini kita berbicara tentang syirik kecil. Syirik kecil, di mana perkara ini merupakan sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Qal, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Yakni riya. Tetapi perlu dipahami, riya ini bukan definisi syirik kecil. Tetapi dia contoh syirik kecil yang banyak menimpa manusia. Bukan definisinya. Ya. Maka itu malam ini kita harus pahami definisi syirik kecil itu. Sebab nanti ada lapas-lapas syirik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti umpamanya, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah menserikatkan Allah. Syirik besar, syirik kecil? Hah? Gantung jimat. Syirik besar, syirik kecil? Ulama kita tak ada katakan syirik besar, tapi syirik kecil. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah menserikatkan Allah. Banyak yang ini perlu kita pahami. Jangan nanti asal syirik semuanya syirik besar, akhirnya kita mengkafirkan orang. Kalau kita bicara tentang syirik bukan untuk memusyrikkan orang, itu perlu dipahami itu. Kalau kita bicara bid'ah bukan untuk membid'ahkan orang. Kita bicara syirik agar kita tak jatuh dalam syirik. Kita bicara bid'ah agar kita tak masuk ke dalam bid'ah. Bukan untuk membid'ahkan orang. Kalau kita bicara tentang hukum kufur, pembagian kufur bukan untuk mengkafirkan orang, agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Ibnu Mas'ud, Uzaifah ibnu Yaman menerangkan kepada kita, "Kana an-nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, "Wa kuntu sa'altuhu 'anil syarr." Aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, mukhafan, karena aku takut ayyaqa'a fihi, aku takut jatuh ke dalamnya. Syirik kecil didefinisikan oleh para ulama adalah ma'ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila haddis syirkil akbar. Apa yang disebut oleh nas dengan lapas syirik, ya, ma'ata bin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil, tetapi dia belum mencapai tingkatan syirik besar, tuan. Lapasnya syirik, ma'ata bin nusus wa huwa syirkun, disebutkan oleh nas itu syirik, tapi kesyirikannya itu belum mencapai batasan syirik besar. Pertanyaannya, di mana batasan syirik besar, syirik kecil? Karena kalau syirik besar, mati dalam syirik besar, ingat ya, mati dalam syirik besar, tidak diampuni Allah dosa kita. Tapi kalau kita melakukan syirik besar, kemudian kita belajar, lalu kita bertobat, insya Allah diterima Allah tobat kita. Tapi kalau mati, ini yang masalahnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menserikatkannya dengan sesuatu, tapi Allah mengampunkan dosa selain itu. Maksudnya, dosa syirik tidak diampunkan Allah kalau orang itu mati dalam syirik. Tapi kalau dia belajar, kemudian dia tahu itu syirik, ini, lalu ia tinggalkan, insya Allah diampunkan. Orang musyrik dulu kan buat syirik dia. Begitu dia masuk Islam, dihapuskan. Ya. Batasan syirik besar, syirik kecil adalah i'tiqad, keyakinan, bukan amalan, bukan ucapan. Biasanya syirik kecil itu ada dalam ucapan dan perbuatan, tapi tidak di dalam keyakinan. Contoh tadi apa? Gantungkan jimat. Ulama katakan syirik kecil. Dia gantungkan, tapi keyakinannya apa? Apa keyakinannya? Bukan jimat itu, dia tahu ini jimat. Kan Allah juga yang menolong semuanya, Allah juga ini. Kalau sebatas ini keyakinan, maka jimatnya baru sebatas syirik kecil. Tetapi bisa tak masuk dalam keyakinan kalau bukan karena jimat itu, matilah dia, celakalah dia, bergantunglah dia kepada jimat, jatuh dia ke syirik besar. Awalnya cuman, enggak, ini sebab-sebab aja, ini sebenarnya Allah juga.
lama-lama mengantar dia kepada syirik besar. Maka itu definisi lain dari syirik kecil itu, kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Setiap wasilah, sesuatu yang akan mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Itu jadi juga tuh. Tadi kan cuma gantungkan aja tuh. Akhirnya dia bergantung. Tadi bukan hanya sekedar menggantungkan, tapi sekarang dia sudah tergantung kepada jimatnya. Orang bersumpah dengan selain nama Allah, dikatakan dia telah melakukan syirik kecil. Kapan? Kalau dia hanya jadikan sandaran sumpah itu bukan karena sesuatu yang lain. Dia bersumpah atas nama si fulan. Kenapa dia bersandarkan sumpahnya dengan nama si fulan? Karena keyakinannya tuh, kalau bersumpah dengan nama si fulan ini, kalau melanggar sumpah kualat gila, jatuh syirik besar tuh. Karena bersumpah mesti dengan nama Allah. Orang sekarang takut tak bersumpah dengan nama Allah? Tidak. Sumpah pocong takut tak? Dia lebih takut dengan pocong daripada dengan Allah. Wallah, saya bersumpah. Berani sumpah pocong? Sumpah pocong saya tak berani. Dia takut dengan pocongnya daripada dengan Allah. Dia berbohong, bersumpah dengan Allah, tidak biasa aja bagi mereka. Ini kita lihat. Itu definisi syirik kecil. Kemudian, bagaimanakah kita mengetahui syirik kecil itu? Disebutkan, untuk mengetahuinya, pertama, dia langsung disebut oleh nas bahwa itu syirik. Bahwa itu syirik kecil. Seperti disebutkan tadi, apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ar-riya. Nas langsung menyebut bahwa riya itu adalah syirik kecil. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Dalam asar-asar sahabat disebutkan, inna tiwalata, ya, at-tiyaratu syirkun. Kata sahabat, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu, anggapan sial itu bagian daripada syirik. Banyak tak kita menganggap sial? Saya pernah di SMS, Ustadz hari ini saya ditimpa cicak jatuh Ustadz. Tanda apa? Saya jawab itu tanda antum kena timpa cicak. Oh bukan itu maksud saya Ustadz. Kalau begitu antum lihat saja. Kalau cicak betina berarti dia jatuh cinta pada antum. Kalau cicak jantan dia marah antum menggoda cicak betina. Apa pasal sampai cicak-cicak pun dia ketakutan? Anggapan sial. Banyak tak kalau kita pergi pasar. Sering kan kalau ke pasar itu orang bilang apa? Entah di Jakarta. Baru laku apa jawabnya? Ambil uang? Penglaris. Ya kan? Kalau di Riau dah. Ya, pecah telur. Tadi yang anehnya kita beli sayur yang pecah telur. Yang jual telur, berapa banyak telurnya sudah pecah. Tapi tak ada laku-laku. Anggapan sial. Ya, inna ruqa wa tama'in wa tiwalata syirkun kata sahabat. Ya, asa. Inna tiwalata mantra, inna ruqa. Jampi ruqyah. Yang tidak dari nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Al-Qur'an atau dengan kata-kata tertentu ya. Wa tama'im, jimat-jimat. Wa tiwalata, mantra pengasih. Kalau ruqa itu umum. Mantranya secara umum. Kalau tiwala itu mantra pengasih khusus. Kan banyak nih mantra-mantra pengasih. Kalau kita lihat di koran-koran ya, supaya suami tidak selingkuh, pakai ilmu anti selingkuh. Supaya suami tunduk, pakai ilmu untuk menundukkan suami. Supaya tarik, pakai ilmu pemanis. Macam-macam. Yang anehnya itu kadang-kadang dari Quran. Ini doa Nabi Yusuf, amalkan supaya orang memandang kita manis seperti memandang Nabi Yusuf. Ya akhi, Nabi Yusuf tuh ganteng, kita ini gantung. Bagaimana antum pakai doa-doa itu? Ya? Banyak. Nanti kita bahas lebih luas itu. Nah, yang ketiga, kita mengetahuinya umumnya di dalam bahasa Arab ada dua, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim yang ma'rifah itu yang dikenal itu dengan memakai alif lam.
Secara ringkasnya begini, kalau kita katakan ja'a rajulun, berbeda maknanya dengan ja'a rajulu. Kalau kita ngomong ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, siapa dia? Pokoknya laki-laki, saya tak kenal. Tapi kalau kita ngomong ja'a rajulu, telah datang seorang laki-laki, laki-laki itu saya kenal, Pak. Itu bahasa Arab, Pak. Berbeda Arab Melayu, Pak. Itu Arab-Arab. Ya. Nah, lapas syirik itu, apabila di lapasnya itu berlapas asyirku, itu biasanya syirik besar, Tuan. Tapi kalau syirkun, syirik kecil, Tuan. Lihat itu lapasnya. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Innar ruqa wat tama'in wa tiwalata syirkun. Syirik kecil, Tuan. Itu cara kita mengetahuinya, Tuan. Lihat lapasnya. Ya. Innahu may yusyrik billah. Siapa yang menserikatkan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat tinggalnya neraka kekal. Kalau syirik besar, semua amalan kita hapus. Kalau syirik kecil, apa yang dimasuki oleh syirik kecil itulah yang hapus. Umpamanya selama ini kita amalan ikhlas pada Allah, tak ada kesyirikan. Tapi satu masa ada amalan kita itu memang agak riak. Amalan yang itulah yang hapus. Amalan yang lain tidak hapus. Tetapi walaupun itu syirik kecil, dosanya tetap besar. Ini definisi syirik dan cara mengenal syirik kecil. Lalu bagaimana contoh-contohnya? Nah, contoh yang pertama tadi adalah ar-riya. Riya beramal yang ingin diperlihatkan dengan manusia. Beramal ingin diperlihatkan manusia. Termasuk juga, atau bahasa umumnya begini, beramal ingin diketahui oleh manusia. Bisa saja dia diperlihatkan, bisa saja dalam wujud amalan nyata, bisa saja dalam wujud bacaan. Umpamanya begini, dia baca Quran dengan upaya macam-macam lah. Riya atau sum'ah? Sum'ah, amalan yang apa sum'ah? Diperdengarkan, maksudnya sebenarnya bukan diperdengarkan, yang diceritakan. Karena kalau orang ngajinya bukan main ya, dengan lagu-lagunya mantap-mantap, tapi tujuan ingin dipuji orang, itu bukan sum'ah namanya, itu riya. Yang sum'ah itu amalan sembunyi. Sembunyi ini amalannya. Tak ada orang tahu kita ini sholat malam, tak ada yang tahu. Lalu sampai di kantor ngantuk. Ditanya teman, ngapa? Ngantuk. Tak ada. Ngapa? Rahasia nih ya. Apa? Sholat malam. Ah, itu dia. Kan orang tak tahu ente sholat malam. Ente ceritakan sholat malam. Berapa rakaat sampai ngantuk? 2 rakaat. Sebab 2 jam itu nonton sepak bola masalahnya. Tapi kalau guru bercerita kepada anak muridnya, amalannya dengan maksud mengajarkan, itu tidak termasuk sum'ah. Kalau murid juga bertanya kepada gurunya, menceritakan amalannya untuk minta nasihat, bukan juga sum'ah. Tetapi kita cerita pada guru dengan maksud besok supaya kalau ustadz ini cerita, contohnya saya. Jadi sum'ah. Ustadz saya begini-begini, besok ustadznya cerita. Ada orang amalannya begini-gini, berbunga hati kita. Yang dimaksudkan ustadz itu sebenarnya saya tuh sebenarnya. Itu bagian sum'ah tuh. Kata Rasulullah, man ra'a ra'allahu yaumal qiyamah, man samma Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa beramal riya, Allah akan riya kepadanya pada hari kiamat. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan sum'ah kepadanya pada hari kiamat. Bagaimana riya dan sum'ah Allah? Bukankah orang beramal riya menampakkan kebaikannya, menyembunyikan keburukan? Riyanya Allah besok dari kiamat apa? Allah tampakkan keburukannya di hadapan seluruh makhluk. Hati-hati kita. Riya sangat bahaya. Riya bisa masuk kepada ustaz, ya, bukan ustaz, siapapun bisa masuk, pejabat tidak pejabat, semuanya akan dimasuki oleh sifat riya. Kenapa riya itu bisa muncul? Pertama, orang yang haus dengan pujian. Itu muncul riya, Pak. Haus dia dengan pujian orang.
Dia ingin dipuji, dia ingin sanjungan, dia apa, lalu dia mengeluarkan semuanya agar orang tahu ente siapa saya. Mantap saya nih. Keluar. Maka itu hati-hati dengan pujian. Jangan suka memuji orang kalau kita tidak kenal dengan dia. Kalau sahabat dulu ditanya si anu itu baik, ditanya, engkau pernah sapar kepadanya bersama dia? Sebab orang itu dalam sapar itu akan nampak sifat aslinya itu. Pernah tak engkau sapar bersamanya? Berapa lama engkau mengenalnya? Orang kalau dalam sapar itu nampak watak aslinya itu. Jadi tak bisa, oh itu baik, ini baik, jangan dulu. Nah, orang yang haus pujian, ya, itu akan mudah riak. Yang kedua, orang yang tidak zuhud kepada milik orang lain. Dia ingin juga apa yang ada orang lain itu ada pada dia. Kalau ini masuk ke jiwa ustadz-ustadz, bahaya tuh. Saya baru datang ke Jakarta. Saya tanya, ustadz di sini mana? Ada ustadz biasa ngaji sini. Banyak ada jemaah, banyak. Lalu saya berpikir bagaimana jemaah ini pindah sama saya. Sehingga tak ngaji lagi dengan ustadz itu. Akhirnya saya keluarkan ini. Sampai orang kata, oh. Sebenarnya yang saya lakukan adalah riya. Hanya ingin menarik jemaah supaya kepada saya efeknya timbul apa? Sombong. Bagaimana ini? Oh itu ustadz bodoh, itu tolol, itu ini. Semuanya keluar. Kenapa? Ingin menarik orang kepada dirinya. Tugas kita menyampaikan. Bukan menarik orang. Bukan cari jemaah. Dalam dakwah bukan cari jemaah. Sampaikan, orang dengar, alhamdulillah. Orang tak dengar kita sudah nyampaikan. Tak ada masalah. Tapi kalau sudah punya sikap ingin narik jemaah, itu yang terjadi itu. Dia kerahkan semua kemampuannya agar orang tahu bahwa dia lebih dari si fulan. Itu bahaya tuh. Cara mengatasinya dari riya ini banyak menyembunyikan amal. Terutama amalan-amalan sunnah. Jangan banyak nampak-nampakkan. Kalau amalan wajib sudah jelas tuh, nampak tak masalah. Ya solat sunnah, solat wajib tak mungkin pula tak dinampakkan. Kita solat di masjid, kalau tak nampak pula kita orang solat di masjid, tak solat di masjid namanya. Tapi amalan sunnah banyak disembunyikan. Maka itu ulama kita dulu banyak, kadang-kadang ada yang baca Quran, tapi karena dia takut diketahui orang, kalau ada orang ditutupnya. Ada yang menangis tengah malam, bangun malam menangis, istrinya sendiri tak tahu dia sering menangis tengah malam. Karena kalau dia bangun pagi, tak ada bekas-bekas dia seperti orang menangis. Banyak. Infak kita, sedekah kita, banyak sembunyikan. Ya. Tapi hati-hati juga. Kadang-kadang setan itu pintar. Amalan yang tidak riya, dibayangkannya kepada kita jadi riya, akhirnya kita tinggalkan amalan itu. Contoh, kita ini kan sebenarnya jarang sholat sunnah. Satu ketika kita berjalan sama rombongan, ternyata rombongan itu ada bos. Dan kita lihat bos kita ini rajin, sholat sunnah rajin, apa rajin. Ada pula bawahan di bawah kita lagi, rajin juga sholat sunnah, apa semuanya. Akhirnya kita pun ingin sholat sunat. Baru ingin sholat sunat. Apa kata setan dalam bisikan hati kita? Riya, biasa tak pernah sholat sunat, sekarang sholat sunnah. Lalu kita berhenti tak mengerjakan sholat itu. Kalau ditanya, kenapa kamu tak jadi sholat? Takut riya. Ini jadi riyanya. Itu yang riya tuh. Karena boleh jadi kita itu baru muncul bangkit amalan setelah melihat motivasi. Bukankah Allah katakan uswatun hasanah? Contoh dan suri tauladan. Orang yang sudah tahu, yang sudah paham yang ini, tapi belum beramal, dia perlu contoh suri tauladan. Dia nampak semangat, itu bukan riya. Tapi sering dah iblis bayangkan itu riya. Banyak akhirnya kita tak sholat dah. Karena takut riya. Tapi kadang-kadang amalan itu memang riya. Tapi dibayangkan iblis tidak riya. Dah. Hebat iblis tuh, lama dia hidup pak. Sebelum Nabi Adam saja dia sudah tahu. Contohnya apa? Contohnya gini. Biasanya kan kita kalau masjid cari dana, kan ada yang nunjuk tangan itu. Saya 10 juta. Siapa nama bapak? Hamba Allah. Kenapa kita sebut nama kita hamba Allah? Karena kita tak mau disebut orang yang riya. Persoalannya, orang kampung itu tahu tak nama kita? Tahu. Kenapa antum berubah nama antum jadi hamba Allah? Antum sudah angkat tangan? Itulah riyanya tuh. Antum tak mau disebut orang riya. Antum berubah nama hamba Allah. Kalau panitia itu agak nakal sedikit,
Siapa nama bapak? Hamba Allah. Lah berubah nama bapak. Kenapa tak akikah kemarin Pak? Kata dia. Karena tak salah kita menyebut nama kita. Tidak ada salah. Cuma jaga hati, jangan bangga dengan pujian orang. Saya, orang kampung sudah tahu nama kita, Ahmad. Jangan rubah. Kalau ingin atas nama hamba Allah, masukkan dalam amplop ini ada infak hamba Allah. Berapa saya tak tahu, antum hitung sendirilah. Ini amplopnya. Tapi ini kita sudah tunjuk tangan. Saya, suami istri. Siapa nama? Hamba Allah. Tuh, jebakannya. Tak salah kita menyebut nama kita, tak salah Pak. Tapi jaga hati kita Pak. Kalau nanti ada orang yang mengikut jejak kita berinfak, gara-gara orang itu pun tahu juga kehidupan kita, tapi infak kita besar, lalu orang itu ikut berinfak, kita dapat pahala karena orang ikut jejak kita Pak. Tak masalah Pak. Cuma nak jaga itu tuh ialah yang susah. Untung saya mulai dulu. Nah, dah tuh. Dihapusnya tuh. Ini masalah riak yang sering muncul. Ya. Kadang-kadang dia muncul di tengah amalan. Solat tadi sebenarnya sudah baik, tapi di tengah jalan muncul riaknya. Kalau dia banyak, ya, lalu dia menghapus, insya-Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke ikhlasan, ya. Kadang-kadang ada antara riak dengan tidak riak. Ini disebut dengan syirik khafi. Kalau disebut riak, tidak. Tapi kalau dilihat-lihat, kayak riak. Apa itu? Contoh. Kita sholat. Biasanya orang kan kalau sholat di rumah, kan sembarangan aja tuh sholatnya tak. Gitu aja, tangan pun tak ada baik-baik gitu. Begitu dengar assalamualaikum. Nah tuh, berubah. Tadi sholatnya biasa aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Macam orang nak mati saja dia sholat. Atau salah paham enggak? Ada pepatah mengatakan, beramallah kalian untuk dunia kalian seolah-olah hidup 1000 tahun. Beramal untuk akhirat seolah-olah mati besok pagi. Sehingga dia kalau nak sholat tu macam orang nak mati saja dia. Salah paham dia. Ya. Tapi begitu disebut assalamualaikum, dia tak maksud riak, tapi refleks geraknya, itu syirik khafi tu. Itu syirik khafi tu. Refleks, memperbaiki, menghiasi amalan secara refleks, bagian syirik khafi tu. Kita harus bersihkan. Kalau kita murni tetap dari awal kita sudah baik, sudah ini, tak ada pengaruh, ada orang salam tak salam, dia tetap tadi begitu. Tapi kenapa yang sering terjadi? Tak ada orang, dia cuy aja biasa aja dia sholat. Tapi begitu ada orang mulai. Itu gunanya ilmu, itu gunanya kita belajar. Ya, itu diajar kafaratnya oleh Rasulullah dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam. Semoga dengan baca ini pada ayat akhir atau apa, kita diampuni Allah atas dosa yang tidak kita ketahui yang seperti itu. Ini riaknya. Ya, itu bagian-bagian dari riak. Jauhkan diri dari sebabnya, hindarkan diri dari pujian semua orang. Dengan apa? Dengan banyak menyembunyikan amalan. Sembunyikan amalan, terutama amalan-amalan sunnah. Banyak kita sembunyikan, tak perlu kita cerita sama orang. Kadang-kadang sebagian orang jadi aneh pula ya. Apa? Dia suka nengok temannya, saya tak pernah lihat kamu sholat sunnah. Ngapain antum mengurus sholat sunnah orang? Memangnya orang sholat sunnah harus lapor sama antum semua? Hari ini saya sholat sunnah ya, laporan? Nggak perlu laporan orang. Sholat sunnah, sembunyi malam, orang tak tahu. Semakin banyak rahasia kita dengan Allah, maka semakin kuatlah pengabulan doa. Jadi semakin banyak rahasia dengan Allah. Pada masa Abdullah bin Mubarak ada seseorang, terjadi musim paceklik. Hujan tak turun. Lalu salat istisqa, minta hujan. Ternyata belum turun. Tiba-tiba Imam Abdullah bin Mubarak melihat seorang kulit hitam. Dia menadahkan tangannya, lalu dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah, dengan bersumpah nama Allah, ya Allah, hamba-Mu telah minta kepadamu namun Engkau belum menurunkan hujan. Aku bersumpah dengan namamu ya Allah, turunkanlah hujan. Belum selesai doanya, hujan turun. Abdullah Mubarak melihat ini siapa orang. Lalu dia cari tahu, ternyata orang ini hanyalah seorang budak. Lalu beliau beli, ditebus, sudah tu beliau bebaskan. Lalu orang ini, budak ini yang sudah dibebaskan itu berkata kepada Imam Abdullah Mubarak, wahai Tuan, kenapa Tuan membeliku? Kemudian membebaskanku. Apakah karena Tuhan telah mengetahui kedudukanku di sisi Allah? Imam Abdullah Mubarak katakan iya.
Kalau begitu sekarang aku tidak membutuhkan lagi dunia ini. Lalu dia berdoa agar Allah mewafatkannya. Tidak berapa lama dia pun wafat. Kalau mengingat itu Imam Abdullah Mubarak selalu menangis. Kita kalau punya doa makbul, kira-kira apa yang kita lakukan? Iklan. Siapa yang mau saya doakan? Sekian, sini saya doakan bayar. Ulama dulu doanya makbul, dia ketakutan. Takut dia dikenal orang. Lari dia. Ada sebagian lain kalau malam dia berdoa, diketahui oleh seorang sahabat, diikuti, ternyata di rumahnya ketahuan, besok ditadangi, kamu semalam yang berdoa begini, besok dicari lagi, sudah pindah dari rumahnya. Kenapa? Dia tidak mau diketahui orang. Kalau kita sekarang punya doa yang makbul, wah harganya mahal pak. Mau saya doakan? Mau sukses? Saya doakan. Mau cepat sukses? Bayarnya sekian. Lihat. Ulama dulu tidak tahu, dia sembunyikan. Karena dia sangat takut amalannya. Imam Abdullah Mubarak menyembunyikan dirinya. Ketika perang terjadi, orang-orang Nasrani sudah berlawanan, adu, pegulat Muslim dengan orang-orang kafir. Kalah 5 pegulat Muslim. Ini orang kafir sesumbar begini, tiba-tiba datang seseorang dengan menutup wajahnya, lalu dia melawan ini orang kafir. Dan kalah pegulat itu. Datang lagi yang lebih kuat, kalah juga. Sampai 5 orang kafir kalah dan tidak ada yang berani lagi menantangnya. Tapi orang tak tahu siapa dia. Tiba-tiba datang seseorang. Secara lengah dibukanya lah topeng itu, sebo itu, ternyata dia adalah Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau marah sejadi-jadinya, engkau telah membuka auratku. Dia lari naik kuda dan dia pergi tinggalkan itu.